Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju sebuah makam yang terletak di Desa Glundengan, Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jember. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan membahas apa itu makam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdiri sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Sejarah dan Peradaban Islam. Di sini saya lebih tepatnya kami akan meneliti makam yang berlokasi di Desa Glundengan, Kecamatan Muluhan, Kabupaten Jember. Saya Hamdan Faisal Aziz. Dan saya Muhammad Emir Rizik Alen. Dan saya Muhammad Miftahul Akhyar. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini kami akan menginvestigasi atau meneliti makam, mulai dari jenisnya, lalu bagaimana filosofisnya. Jadi intinya kita akan menginvestigasi tentang bagaimana makam ini dipandang oleh masyarakat di daerah sini. Gitu. Kami melakukan penelitian di sebuah kuburan ataupun makam yang berada di Kecamatan Puluhan, Kabupaten Jember. Di sini ada sebuah kuburan yang unik, yang dimana kuburan ini tidak berada di tanah datar, melainkan di atas gumuk, yaitu gundukan tanah yang terbentuk alami yang khas di Jember. Lokasi ini dikelilingi sawah dan desa. Untuk sampai ke sini, orang melewati jalan setapak, ada yang berjalan kaki, ada juga yang bersepeda. Perjalanan menuju kuburan ini begitu sederhana, tetapi menghadirkan rasa damai. Suasana di kuburan di sini, suasananya hening, sejuk, dan penuh kehikmatan. Kuburan ini menyatu dengan alam dan kehidupan. Dari atas kita bisa melihat, memandang sawah luas dan aktivitas warga yang berada di sekitar sini. Keunikan letaknya membuat kuburan ini tidak hanya sekedar tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kuburan bukan hanya tanah untuk menguburkan orang yang sudah meninggal. Dalam Islam, kuburan adalah pengingat bagi yang hidup. Sejak dulu di Nusantara, kuburan juga menjadi bagian dari budaya penting seperti nisan dan tradisi ziarah adalah bukti bahwa masyarakat menjaga hubungan antar agama dengan budaya lokal. Dari zaman awal masuknya Islam, kuburan menjadi tempat yang dihormati, tempat mengenang, sekaligus sarana menguatkan hubungan spiritual. Tujuan penelitian ini bertujuan menggali makna kuburan di atas gumuk bukan hanya dari sisi agama, tetapi juga dari sisi budaya dan sosial. Kita ingin memahami bagaimana kuburan menjadi bagian dari tradisi Nusantara sejak dahulu. Kuburan menunjukkan bagaimana masyarakat memandang kematian, menghormati leluhur, dan menjaga tradisi Islam yang menyatu dengan budaya lokal. Dengan begitu, masyarakat di sekitar sini merawat kuburan berarti juga menjaga budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Nusantara. Dari kuburan, kita bisa belajar banyak hal dari sisi sejarah,
Kuburan adalah sejak penyebaran Islam di Nusantara yang masuk dengan cara damai dan berpadu dengan budaya setempat. Dari sisi budaya, tradisi ziarah dan perawatan kuburan sudah menjadi kebiasaan masyarakat sejak dahulu dan sampai sekarang masih ada. Dari sisi religius, kuburan mengingatkan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Semua ini menunjukkan bahwa kuburan adalah bagian penting dari budaya Nusantara yang tidak boleh dilupakan. Saudara-saudari sekalian, setelah kita melihat sekilas keindahan dan keheningan tempat ini, mari kita pahami lebih dalam, apa itu makam. Kita tidak bisa memahami nilai sejarah kesenian tanpa memahami definisinya, baik secara bahasa maupun secara pengetahuan. Pengertian secara etimologi atau asal kata, makam ini sejatinya berasal dari bahasa Arab yang akar katanya adalah koma, yang berarti berdiri atau menetap. Ketika diubah menjadi makam, maknanya bergeser menjadi tempat berdiri atau tempat tinggal. Ini adalah pemahaman yang sangat mendasar dalam konteks kehidupan. Makam bisa berarti posisi atau kedudukan spiritual seseorang, seperti makam para wali atau makam para ulama. Namun, dalam konteks kematian, ia diartikan sebagai tempat bersemayam, tempat di mana jasad seseorang menetap untuk yang terakhir kalinya. Ini identik dengan istilah kubur. Menariknya, meskipun makam adalah tempat peristirahatan terakhir, ini mencerminkan dua kutub pandangan dalam Islam. Di satu sisi, ada pandangan syariat murni yang menganjurkan kesederhanaan. Kuburan seharusnya hanya gundukan tanah, ditandai sekedarnya, untuk menghindari kemewahan atau kultus individu yang dikhawatirkan mengarah pada kesyirikan. Namun, di sisi lain, di Nusantara, seperti yang kita saksikan di tempat ini, makam telah menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Makam para tokoh besar dibangun permanen, ditinggikan, bahkan dilindungi cungkup atau atap. Ini menunjukkan adanya akulturasi. Makam di Indonesia bukan hanya tempat menetap bagi jasad, tetapi juga tempat menetap bagi memori kolektif masyarakat. Sebuah cara untuk memuliakan dan mengenang jasa para leluhur yang agung. Jika etimologi menjelaskan asal katanya, maka epistemologi menjelaskan bagaimana kita mengetahui makna makam dan validitas pengetahuan yang kita dapatkan darinya. Bagi seorang sejarawan seperti kita, makam adalah sebuah sumber primer. Secara epistemologi, makam adalah sebuah teks arkeolog yang ia adalah dokumen bisu yang harus kita baca melalui analisis fisiknya. Sumber pengetahuan kita di sini adalah batu dan tanah. Kita harus menganalisis bentuk nisan, apakah itu seperti tipe Aceh yang silindris atau tipe Demak yang pipih. Kita harus meneliti materialnya, apakah batu kali, batu pualam, atau marmer impor. Pengetahuan yang kita dapatkan dari sini adalah validitas kronologis dan pengaruh politik. Misalnya, ditemukan nisan dengan material dari Gujarat, memberi kita pengetahuan yang kuat bahwa Islam masuk melalui jalur maritim dan perdagangan internasional. Lalu, ada lapisan pengetahuan yang lebih eksplisit. Ini adalah pengetahuan yang kita peroleh dari tulisan di atas batu nisan. Nisan yang terukir kaligrafi Arab adalah saksi bisu yang paling jujur. Inskripsi ini memberi kita validitas historis yang tak terbantahkan. Misalnya, makam yang bertuliskan gelar sultan dan tahun abad ke-13 Masehi di Samudra Pasai, secara epistemologi memberikan pengetahuan yang kuat tentang kapan Kesultanan Islam pertama kali berdiri di Nusantara. Terakhir,
Dan ini yang paling relevan. Makam merupakan simbol kultural yang kaya pengetahuan kita tentang kesenian Islam Indonesia bersumber dari perpaduan yang tidak terduga pada makam. Ketika kita melihat cungkup dengan atap tumpang, sebuah arsitektur khas lokal pra-Islam melindungi nisan yang dihiasi kaligrafi Arab, kita mendapatkan pengetahuan yang valid tentang toleransi budaya yang tinggi. Makam memberitahu kita bagaimana Islam disebarkan, bukan dengan menghancurkan, tetapi dengan mengadopsi, memadukan, dan memberi makna baru pada tradisi yang sudah ada. Jadi, makam bukan sekedar tempat menetap yang sunyi, tetapi juga sebuah perpustakaan batu yang syarat pengetahuan tentang sejarah, politik, seni, dan filosofi peradaban kita. Oke, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya barusan mengenai bagaimana makam secara epistemologis maupun secara bahasa. Nah, di sini tentunya saya akan menjelaskan secara spesifik tentang jenis-jenis makam yang ada di pemakaman daerah ini. Tapi saya kira sebelum menjelaskan tentang secara spesifik bagaimana jenis-jenis makam, saya akan memaparkan sedikit tentang sejarah tentang makam ini. Seperti yang dikatakan Miftah di awal video tadi, memang benar bahwa makam ini berada di gumuk, tidak seperti makam yang pada umumnya yang hanya berada di dataran yang datar. Nah, di pemakaman ini itu merupakan pemakaman yang berada di sebuah gumuk, yang mana sejarahnya memang gumuk ini sudah dibentuk kiranya dulu banget, kira-kira ya pokoknya sejak zaman kakek saya yang mana asli orang sini sudah mengatakan bahwa pemakaman ini sudah ada. Beliau mengatakan bahwa pemakaman ini sudah eksis kiranya sejak zaman kolonial. Dan tentunya makam ini sangatlah masa kolonial. Setelah masa kolonial berakhir, fokus utama daripada gumuk ini sudah dipastikan menjadi sebuah pemakaman umum atau pemakaman daerah. Karena memang sebelumnya khususnya di daerah Kludengan ini makam itu sebelum pemakaman ini diresmikan atau dijadikan sebagai pemakaman umum, makam-makam dulunya di Kludengan itu tersebar. Seperti halnya ada di desa Kerajaan sana yang mana mencar-mencar. Terus tidak jauh dari tempat ini terdapat sebuah makam kuno yang jumlahnya itu bisa dihitung dengan jari. Ya mungkin 6 lah. Itu makamnya ada di sekitar kanal. Itu memang makam kuno. Nah, karena setelah makam ini dijadikan sebagai pemakaman yang umum setelah masa kolonial itu, maka orang-orang di desa Kludengan ini khususnya itu mulai menjadikan makam ini sebagai pemakaman yang diresmikan gitu. Jadi orang-orang yang meninggal itu tidak lagi dimakamkan mencar-mencar, jadi dijadikan satu di pemakaman ini. Saya kira barusan adalah merupakan sejarah singkat daripada pemakaman ini. Nah, selanjutnya jika kita berbicara tentang sejarah penguburan atau sejarah makam itu sendiri, itu saya kira merupakan pembahasan yang sangat kompleks ya. Mengingat bahwa penguburan ini sudah dilakukan oleh orang-orang purba ya. Jadi konsep makam atau penguburan itu sudah dilaksanakan oleh manusia-manusia purba, yang mana itu terjadi di zaman prasejarah. Kita mulai dari 100.000 tahun yang lalu, orang-orang Neanderthal
itu ketika melakukan yang namanya seperti kebiasaan mereka, yaitu berpindah-pindah tempat, ya, homogen. Jikalau terdapat seseorang yang meninggal di dalam perjalanan, tidak seperti manusia-manusia purba sebelum Neandertal, itu manusia Neandertal atau Homo Neandertal itu ketika kawanannya meninggal itu tidaklah dibuang, melainkan dikubur. Nah, dikuburnya itu hanya dikubur biasa, tidak diberikan contohnya itu sebagai apa namanya? Contohnya nisan. Nah, orang-orang Neandertal dulu itu tidak dikuburnya itu tidak menggunakan nisan, jadi langsung dikubur. Nah, setelah munculnya Homo sapien, yang mana saat itu Homo sapien mendominasi kehidupan dunia, sehingga untuk kemudian orang-orang Neandertal ini punah. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang Neandertal itu memakamkan kawanannya yang meninggal itu dengan cara sederhana, yaitu hanya dikubur tanpa ada konsep-konsep tertentu. Nisan misalnya itu tidak ada. Nah, sedangkan di eranya Homo sapien, yang mana Homo sapien ini sudah mengalami yang namanya evolusi otak. Jadi otak mereka mulai berkembang, mulai kompleks, sehingga muncul yang namanya lonjakan kognitif. Nah, di era lonjakan kognitif itu muncul cikal bakal agama, yaitu animisme dan dinamisme dan lain sebagainya. Nah, di era animisme dan dinamisme, penguburan itu hendaklah mulai kompleks, ya, yang mana kuburan itu memiliki makna di era Homo sapien itu. Ketika orang meninggal dulu di era Homo sapien itu mereka dikuburkan, dan konsep nisan itu mulai terbentuk pada awal Homo sapien ini. Jadi pemakaman di era Homo sapien ini tidaklah lagi cuman dunia empiris saja. Mereka mulai memikirkan yang namanya dunia transempiris, dunia transendental gitu ya. Jadi Homo sapien dulu ketika menguburkan, mereka tidak hanya menguburkan saja. Jadi ada ritual-ritual tertentu gitu. Itu menandakan bahwa pemakaman di era Homo sapien itu menandakan bahwa penguburan itu memiliki makna yang spesial, begitu. Nah, sekarang di pembahasan kali ini saya akan memaparkan tentang jenis-jenis makam yang ada di pemakaman umum ini, di pemakaman Glundengan ini. Oke, kita mencari dulu makam mana yang mau kita teliti. Nah, kita di sini saja. Di sini di depan saya ini terdapat tiga macam jenis makam, ya. Yang di depan saya pas ini di ngarep saya. Di ngarep saya. Gak apa-apa lah. Iya. Jawa. Nah, di depan ini terdapat makam yang berjenis basic, ya, atau jenis makam yang sederhana. Nah, di sini makam ini ya cuman apa ya? Ya cuman ada nisan tanpa ada jirat, atau jirat itu yang ada di samping-samping gini, pemisah antara tanah dan makam. Nah, biasanya orang-orang kenapa memilih makam yang sederhana? Ini dikarenakan bahwa orang-orang memilih makam ini karena orang mengira bahwa makam yang seperti adalah makam yang sederhana. Ya, orang-orang memilih makam sederhana ini ya karena untuk bahasa Indonesianya itu agar mengingatkan kita
ya, agar mengingatkan kita karena manusia itu sejatinya adalah berasal dari tanah, sehingga ketika dimakamkan itu kembali ke tanah. Filosofinya seperti itu tentang makam sederhana ini. Oke, di samping makam sederhana ini, makam berjenis sederhana ini, di sampingnya di sebelah kiri ini itu terdapat makam yang berjenis jirat batu. Seperti yang kita lihat di sini, ini terdapat yang namanya jirat. Jirat itu merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, jirat itu merupakan pemisah antara tanah dan makam. Dan di sini jiratnya terbuat dari semen. Nah, mengapa makam ini berjenis jirat batu? Karena di dalamnya ini ya terdapat batuan. Nah, di sini jirat batu ini sangatlah tidak sepopuler makam sederhana atau makam modern ini yang nantinya saya jelaskan. Nah, makam jirat ini merupakan makam yang mungkin orang-orang sini menganggap makam ini lebih hemat gitu daripada makam modern. Seperti halnya batu-batu ini yang diletakkan di antara jirat ini menandakan bahwa makam jirat batu ini memiliki ciri khas tersendiri daripada makam-makam yang lain. Nah, itu karakteristik daripada makam jirat batu. Terus makam ini kebetulan juga perpaduan antara jirat batu dan nisannya itu nisan yang dari marmer. Nah, ini biasanya seperti yang kita lihat itu jirat batu itu makamnya terbuat dari semen. Nah, di sini di makam ini nisannya itu terbuat dari marmer ya. Ini menandakan perpaduan antara modern dan jirat batu ini. Nah, perlu diketahui bahwa jirat batu ini merupakan jenis makam yang tradisional. Sedangkan ini, nisan ini merupakan nisan yang modern. Gitu. Nah, di sini, di sebelah makam jirat batu ini, terdapat yang namanya makam jirat modern. Jiratnya ini seperti yang kalian lihat, jiratnya dibangun menggunakan keramik. Ya. Sebenarnya ciri khasnya apa sih? Ya, ciri khasnya yang ini terbuat dari keramik saja, tidak ada yang spesial. Nah, kenapa dibuat dari keramik? Ini menandakan bahwa makam jirat modern ini memiliki status sosial yang tinggi. Biasanya orang-orang yang berstatus sosial tinggi menggunakan media jarit keramik ini sebagai pemakaman untuk keluarganya yang meninggal. Jadi ya jirat keramik ini merupakan jirat yang bisa dikatakan sebagai jirat yang status sosialnya tinggi gitu. Kebanyakan gitu. Di sini juga ini jirat batu, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini merupakan nisan yang terbuat dari marmer. Nah, yang menarik, ini merupakan makam berjenis jirat tradisional. Ya, jirat tradisional. Jiratnya terbentuk menggunakan semen. Ya. Seperti halnya makam-makam pada umumnya, jirat tradisional ini populer di kalangan Jawa dan Madura. Makanya jirat tradisional ini sering juga disebut sebagai jenis jirat tradisional Jawa dan Madura. Gitu. Nah, dan nisannya ini ya tidak ada bentuk khusus lah yang membedakan dengan makam-makam yang lain. Gitu. Jika kita ingin melihat tentang jenis makam ini, jenis makam tradisional Jawa Madura ini lebih memancarkan sebuah tradisional banget. Itu ada di sebelah atas. Ayo Mir.
Oke, di sini merupakan contoh daripada makam berjenis jirat tradisional. Ya. Di sana itu yang saya sebutkan tadi, yang saya jelaskan tadi itu merupakan jirat tradisional juga, tapi itu auranya itu apa ya, aura-aura modern gitu. Gimana jelasinnya? Ya gitulah. Nah ini makamnya ini kuno banget, tradisional banget, Jawa tradisional. Nah ini jiratnya seperti yang kalian lihat ini bertingkat. Nah jika kita berbicara tentang syariat Islam, sebenarnya makam berjirat itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Seharusnya di dalam Islam itu makam itu ya seperti makam sederhana yang saya sebutkan tadi. Lalu mengapa di Nusantara itu makam jirat tradisional itu atau jirat-jirat yang lain itu sangat populer dan sangat banyak ditemui di Nusantara? Itu karena dulu seperti yang kita tahu bagaimana Islam masuk di Nusantara itu mengalami yang namanya domestikasi yang nantinya melahirkan akulturasi, sinkretisme dan lain sebagainya. Nah, makam tradisional ini, jirat tradisional Jawa Madura ini merupakan contoh daripada akulturasi itu terjadi. Ya, akulturasi daripada Islam dan budaya Nusantara waktu itu, entah itu Hindu dan Buddha. Jadi ini contoh yang sangat nyata daripada akulturasi itu. Tadi saya sudah menjelaskan tentang apa saja jenis makam yang ada di pemakaman ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, mayoritas ya, atau kebanyakan jenis makam di makam ini adalah makam modern atau makam jirat modern. Yang mana makam jirat modern ini terbentuk, jiratnya itu terbuat dari keramik. Lalu setelah itu terdapat makam sederhana yang juga sangat lumayan banyak. Lalu yang sangat minim di sini adalah jirat tradisional Jawa Madura. Di makam ini sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang sederhana dan yang modern. Dan seperti yang kalian lihat, yang paling banyak adalah makam yang berjenis modern.